warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu-ibu. Ya, alhamdulillah pada siang ini kita akan membahas ya ibu tentang kucing pada tugas demonstrasi konseptual. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian kucing. Yang pertama dalam rubrik penilaian kucing itu ada beberapa penilaian, yaitu percakapan, terus pada saat proses observasinya, dan pasca percakapannya. Jadi ada 3 penilaian. Nah, itu yang kita akan sama-sama bahas. Untuk percakapan dengan observasi dan pasca itu ada poin-poin pentingnya, Bu. Iya, betul. Ya, Pak. Poin pentingnya kalau pas percakapan, Ya. Hal apa yang mau dikembangkan ya? Mungkin kesiapan Kompetensi. kemitraan, Iya. kompetensi apa yang ingin ditingkatkannya dari kemitraan, kemudian Mendengarkan kehadiran penuh ya, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Enggak, Bu Alina Iya. atau Pak Bambang yang masing-masing ya. masing-masing ya, Pak. Ya udah mulai dulu Miss. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, ya. Karena kalau kemitraan, insya Allah ya, dengan Bapak Ibu di sini komunikasi sudah terjalin baik, kemudian kesadaran penuh, insya Allah akan lebih fokus karena kebetulan kan sekarang kita luring bertemu langsung begitu ya, jadi istilahnya bahasa tubuh, kontak mata bisa lebih konsentrasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu enggak Bu Arina. Ibu juga sama sebenarnya, kurang bisa mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Kalau untuk mendengarkan, saya paling senang mendengarkan. Ya itu ya. Kalau Pak Bambang lihat gimana nih? Saya kayaknya fotokopi aja, Bu. Oh, sama aja ya. Sama aja. Iya, Kalau memang. membangun kemitraan, insya Allah ya, bukan kita itu di jenjang yang sama, terus tentang pendidikan, terus ya humanis juga, terus kita sudah lama berkenalan, pastilah itu mudah sekali untuk kemitraan ini terjalin. Kalau Awas mungkin yang nanti tidur ketiga, apa Bambang kan ya. ketiduran Berarti saya. kita sama ya, kurang bisa Alhamdulillah. mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya, paling Semoga itu ya, yang semoga dikembangkan. dengan latihan kita kali ini, coaching kita kali ini bisa Meningkatkan Iya, kemampuan untuk membuat kompetensi, pertanyaan. ya. pertanyaan yang berbobot. Ya, Ya, amin. amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Itu apa ganggu nih? Iya, Bu. Kenapa? Boleh ngobrol sebentar Pak? Oh, ya silakan. Masuk, Bu. Terima kasih ya, Pak. Silakan dulu. Bentar ya, saya tutup dulu laptopnya. Tidak mengganggu ini Pak? Oh, enggak, tenang aja. Lagi santai ya. Iya, terus. Ya. Gimana, Mbak? Aku pengen ngobrol-ngobrol Pak sebentar, pengen di coaching lah istilahnya gitu. Iya. Tentang apa nih kira-kira? Jadi gini, kemarin tuh saya dapat SK ya dari MGMP. Ternyata saya itu menjadi pengurus bagian litbang, penelitian ya dan pengembangan gitu ya. Nah itu kan menjadi kekhawatiran saya gitu, takutnya saya itu tidak kreatif gitu ya, seperti halnya menjadi pengurus litbang gitu. Iya. Hebat sekali, Abu Marina sudah dipilih mendapatkan Iya, jawab Pak. yang hebat lagi. Gara-gara ini kayaknya gara-gara saya masuk CGP. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira dari pertemuan kali ini apa yang Ibu harapkan? Nah, saya tuh pengen dengan saya menjadi pengurus litbang, kreativitas saya itu bertambah gitu Pak.
karena tanggung jawab di bagian litbang, sehingga saya ingin kreativitas saya itu muncul gitu, bertambah. Muncul dan bertambah karena ada tugas ini. Iya betul. Kalau tidak ada tugas tidak akan kreatif. Ya kreatifnya inilah tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Iya. Iya. Itu mah bercanda Bu. Jadi serius. Nah, Kan tadi pengen bertambah iya, gitu ya alhamdulillah. kreatifnya. Nah, berarti minat ibu itu ingin tingkat kreativitas ibu itu meningkat daripada sebelumnya. Nah, karena ada tugas yang menjadi tanggung jawab ibu sekarang, itu betul. jadi bagian litbang. Menurut ibu, apa sih potensi yang ibu miliki? Potensi yang saya miliki itu ya, saya itu IT alhamdulillah bisa ya, kayak Hebat, keren. Canva gitu. Iya. Kemudian apalagi ya selain Canva, ini kemarin pernah Google Site ikut Google pelatihan Site. juga ya. Selain ini ya saya bisa ini Pak, bisa mengajak Iya. teman untuk ikut pelatihan Canva, ikut pelatihan yang lain gitu. Berarti ibu Apa bisa ya namanya tuh Pak, mengajak tuh berkolaborasi, Kolaborasi. kemudian ikut berpartisipasi gitu, mengajak teman. Apa itu kalau mengajak teman tuh namanya tuh Pak? ya saling berbagi, Gitu ya lah ya. sharing. Ya sharing. Ya hebat Bu, itu udah potensi yang bagus. Pertama ibu IT-nya sudah menguasai tadi dalam Canva, terus dalam Google Site, karena kan kita juga tahu ya rekan-rekan guru yang bukan menyatukan tetapi hanya bersedikit yang bisa menguasai itu. Ibu sudah hebat, sudah menguasai itu. Nah, kira-kira hal itu bisa mendukung nggak untuk program ibu dalam tanggung jawab ibu sekarang sebagai pengurus? Ya pasti berpengaruh Pak, mendukung. Soalnya kan litbang itu berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran, kemudian pembuatan RPP yang menarik gitu. Tugasnya seperti itu. Berarti nyambung dong ya Bu? Iya, alhamdulillah nyambung. Cuma saya masih ini gitu Pak, Masih apa? takutnya anggota-anggotanya lebih kreatif dari saya gitu, lebih bagus pemahamannya dengan Canva dan lain sebagainya gitu. Jangan khawatir Bu, kan tadi ibu juga punya potensi yang kedua. Apa Bu tadi potensi kedua ibu? Mengajak teman Iya. untuk berubah. Iya, berubah, berkolaborasi. Nah itu bisa digunakan ya. Ya itu bisa sebagian gitu Pak. Nah, jadi menurut ibu sekarang untuk kedepannya kira-kira ada program nggak untuk mengembangkan tanggung jawab ibu di pengurus MGMP itu sebagai bagian litbang dari potensi yang ibu miliki? Kan sekarang itu mau ada pelatihan untuk anggota-anggota yang lain ya. Nah, saya disuruh untuk materi Canva-nya. Nah, yang lain berbagi tugas gitu ya. Nah, mungkin saya mau memperlihatkan hasil-hasil karya saya dengan Canva, mungkin seperti itu program saya di grup WhatsApp gitu Pak, mungkin gitu ya. Grup online-nya Grup ya. online-nya Hebat. kan bisa jadi ada anggota yang udah mahir gitu ya Iya. daripada saya, tapi ada juga anggota yang belum gitu ya, belum paham, apalagi mungkin ada juga yang belum kenal dengan Canva gitu. Nah, saya akan rangkul mereka membuat satu wadah WhatsApp gitu online untuk mereka bertanya selain dari penampilan saya yang nanti gitu. Iya tuh, kan alhamdulillah ya ibu sudah punya kan gagasan, terus punya rencana juga. Terus selain tadi rencananya mulai minggu depan, ada tidak pihak dari rekan ibu yang dapat membantu ibu dalam melaksanakan tugas rencana ibu itu? Ada sih Pak, kan di litbang tidak hanya saya, ada ada 6 orang gitu ya. Nah, mungkin saya akan kerjasama bagaimana baiknya agar semua anggota itu
bisa memanfaatkan Canva dengan maksimal. Iya. Jadi ada timnya ya Bu ya? Iya, Ada ada 6 timnya. orang, ternyata tuh luar biasa. Iya. 6 orang. Nah, kira-kira hari pertemuan kali ini Ibu sudah mendapatkan gambaran tidak tentang solusi-solusi yang Ibu tadi sampaikan pertama Iya, kali? Pak. Jadi saya dapat masukan, dapat ide gitu ya, untuk memaksimalkan tanggung jawab saya di MGMP sebagai lead bank ini. Berarti saya harus memaksimalkan ini pemanfaatan Canva ya, karena yang saya kuasai kan tentang Canva ya. Karena tadi kan kekhawatiran saya takutnya ada yang lebih paham gitu, lebih ini gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk memaksimalkan Canva yang akan saya tampilkan itu inilah gitu, lebih maksimal gitu. Apa yang saya bayangkan itu tidak akan terjadi gitu. Kekhawatiran yang tadi itu ya. Jadi sekarang kekhawatirannya sudah mulai berkurang Bu. Iya Pak, terima kasih nih sudah di coachingnya saya sama Bapak. Iya, sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ingin tahu nanti perkembangannya hasil minggu depan MGMP bagaimana. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya, oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Bu Arin. Boleh masuk? Bu Arin, Pak. Bu Arin lagi sibuk nggak sih? Udah beres mengajarnya. Beres. Kalau ada waktu boleh nggak ya kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Arin? Oh gitu, ayo. Iya. Cuman kalau di sini ininya panas, di sana aja yuk, di ruangan sebelah. Yuk. Kebetulan ruang kelas kita kosong. Oh iya betul, tadi kalau 2-0 Bu Arin ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu Arin ya. Oh enggak, Ibu tadi itu ada administrasi yang bisa. Oh iya, ini tadi katanya mau bercerita ya. Betul Bu Arin, jadi saya ini ada sedikit permasalahan di kelas begitu ya. Jadi saya ini memiliki murid yang sangat pendiam sekali Bu Arin. Jadi di kelas itu dia kurang aktif begitu ya. Diajak bicara pun suaranya itu sama sekali tidak ada gitu ya. Kemudian dalam bergaul pun saya perhatikan memang agak cenderung pendiam gitu. Jadi dalam pembelajaran pun sama begitu. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung dia cenderung diam, tidak mau aktif, tidak mau ikut. Misalkan saya mengajukan pertanyaan begitu ya, siapa yang mau ke depan? Dia cenderung diam. Ketika teman-teman yang lain saya bu, dia cenderung diam saja begitu. Tidak ada istilahnya, seperti tidak ada apa ya, entah karena malu begitu ya, entah karena apa begitu Bu Arin. Tetapi pada saat saya kasih soal begitu ya, soal latihan, jawabannya itu betul-betul Bu Arin, memang anaknya cerdas begitu. Namun dia itu cenderung pendiam begitu. Itu sih permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi di kelas Bu Arin begitu. Jadi Bu Isni ada siswa ya di kelasnya yang pendiam, kurang aktif, tapi sebenarnya siswa tersebut cerdas gitu ya. Iya. Lalu apa yang Ibu Isni dapatkan nih dari pembicaraan sekarang? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Arin. Saya ingin mendapatkan solusi begitu Bu Arin ya, bagaimana caranya agar anak tersebut dalam pembelajaran ini mau ikut aktif gitu Bu Arin, mau ikut berbicara begitu. Minimal saya ketika saya bertanya minimal ada jawaban, ada sih sepertinya jawaban, cuma cenderung kecil, cenderung anaknya memang pendiam begitu Bu Arin, pendiam sekali gitu.
Jadi saya ingin menemukan solusi kira-kira bagaimana ya caranya Bu Arin agar anak itu bisa ikut aktif, ikut belajar dalam keaktifan di kelas gitu ya. Dalam bernyanyi pun saya pernah menyuruh bernyanyi Bu Arin. Namanya Raisya, kebetulan Raisya sini bernyanyi begitu. Pada saat bernyanyi itu suaranya tidak ada Bu Arin gitu. Jadi saya bingung kan kalau dalam penilaian bernyanyi kan otomatis anak itu harus ada keluar suara gitu kan Bu Arin ya, harus istilahnya suaranya terdengar biar saya bisa menilai gitu ya nadanya sudah sesuai atau tidak. Ini tidak ada sama sekali Bu Arin, makanya saya bingung. Aduh bagaimana nih ya begitu. Oh gitu ya, jadi pengen dapat solusi agar siswa tersebut ya Rasya tadi ya mau aktif gitu ya, ininya apa keluar keaktifannya gitu. Tanpa harus disuruh atau tanpa harus dipancing gitu ya. Nah menurut Bu Isni tadi kan pengen aktif nih siswanya, aktif menurut Bu Isni itu seperti apa? Jadi aktif itu anak itu tidak berdiam saja di kelas. Jadi ketika dalam proses pembelajaran siswa itu ikut terlibat begitu. Jadi kalau istilahnya tidak hanya guru saja begitu ya yang memberikan ilmu begitu ya berceramah, tetapi anak itu ikut terlibat dalam pembelajaran, ikut mungkin dia punya masalah bertanya mungkin, atau mungkin ada Bu saya ingin ini. Nah seperti itu kan istilahnya anak itu ada komunikasi, jadi ada istilahnya umpan balik dari anak gitu. Jadi anak itu ikut aktif, ikut terlibat dalam proses pembelajaran, mereka ikut mengikuti apa yang mereka sukai, bisa mereka ungkapkan begitu ya Bu Arin. Jadi kelas itu menjadi hidup begitu. Itu menurut saya sih aktif seperti itu Bu Arin. Siswa aktif itu tidak berdiam di kelas, kemudian terlibat dalam segala kegiatan. Ada lagi nggak nih siswa aktif itu seperti apa? Jadi siswa aktif pun istilahnya dalam bergaul pun ya bersama teman-teman, bersosialisasi begitu ya Bu Arin. Yang saya perhatikan memang anak ini cenderung diem gitu, jadi harus diajak begitu, diajak pun berkomunikasinya jarang begitu. Nah mungkin dalam segi pergaulan sosialisasinya pun harus istilahnya ikut bergaul dengan teman begitu ya, ada interaksi, ada komunikasi. Itu menurut saya aktif juga seperti itu begitu Bu Arin. Ya, jadi tidak berdiam, kemudian terlibat dalam kegiatan, bergaul dengan teman, ada interaksi, berkomunikasi ya. Nah selama ini Bu Isni apa yang telah Ibu lakukan agar untuk mengaktif atau untuk menumbuhkan siswa di kelas aktif? Selama ini saya sudah berpikir ya Bu Arinnya kira-kira apa nih mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik nih Bu Arin sehingga anak tidak termotivasi untuk ikut terlibat gitu ya dalam pembelajaran. Saya berpikir metode apa nih yang cocok begitu ya, yang menarik. Nah saya mencoba untuk sebelum ke materi pembelajaran itu saya menggunakan Infokus, media belajar Infokus begitu ya. Kemudian saya menyetelkan sebuah tayangan-tayangan yang menarik untuk anak begitu ya, sehingga anak menjadi termotivasi untuk belajar, untuk fokus begitu ya. Tentunya tayangan itu yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita berikan gitu Bu Arin pada saat itu. Nah pada saat itu ketika memberikan video gitu ya, ketika saya bertanya bagaimana nih video yang tadi tayangannya, menarik tidak? Anak-anak yang lain menjawab menarik Bu, wah nangis sekali nih begitu ya. Nah cenderung kalau Raisa itu berdiam, tidak ada tanggapan dari anak tersebut gitu Bu Arin, diam aja gini. Apakah video saya kurang menarik begitu ya, atau apa gitu ya, apa yang menjadi penyebab anak ini kok masih berdiam sedangkan metode saya sudah sedemikian menarik begitu Bu Arin. Terus kemudian juga yang saya lakukan Bu Arin mengenai sosialisasi dengan teman-teman, saya berkomunikasi dengan teman-teman. Coba deh diajak Raisanya bermain. Udah Bu, saya udah ajak cuma Raisanya diem aja Bu gitu. Jadi anak pun mengeluhkan seperti itu. Jadi oh begitu ya nak ya, iya Bu. Ketika saya ajak ayo Raisa yang main yuk kita main, dia nyanyi gitu aja Bu, senyum-senyum tipis-tipis gitu Bu, katanya gitu Bu Arin. Jadi memang anak ini cenderung memang sangat mendiam gitu Bu Arin, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan komunikasi sih, jadi misalnya tutor sebaya lah gitu ya Bu Arin ya, tutor sebaya dengan teman-temannya. Mungkin kalau dengan saya dia segan, mungkin dengan temannya, tetapi masih sama seperti itu Bu Arin. Usaha-usahanya sudah ya,
sudah sangat maksimal Bu Isni ini sebenarnya ya. Cuman satu itu kendalanya ya, seorang aja itu Rasya itu ya. Iya. Bagaimana Rasya agar aktif gitu ya. Nah kan pembelajarannya sudah semaksimal mungkin, kemudian usahanya sudah semaksimal mungkin. Ada yang terlupa kira-kira dari usaha Bu Isni tersebut? Selama ini sih ya usaha saya itu seperti tadi yang sudah diungkapkan ya Bu Arin ya, semuanya metode, kemudian tutor sebaya, saya berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya, saya mencari tahu ini kenapa pada teman-temannya gitu, sudah saya lakukan Bu Arin ya. Mungkin yang belum saya lakukan itu mungkin lebih kepada lebih dekat lagi secara personal gitu ya Bu Arin ya. Saya harus lebih mendalami anak ini, saya harus mungkin bisa berkomunikasi lebih intens begitu ya Bu Arin ya, berkelanjutan, continue, pendekatan yang intens itu juga mungkin bisa berkonsultasi dengan orang tuanya mungkin gitu ya Bu Arin ya. Tadi ya Bu Isni bilang ada pendekatan personal, kemudian konsultasi dengan orang tua ya. Iya. Nah, pendekatan personal di sini seperti apa? Nah, jadi lebih intens gitu. Jadi lebih heart to heart gitu Bu Arin, dari hati ke hati gitu ya. Jadi intinya tidak hanya pada saat pembelajaran saja kita berkomunikasi dengan anak begitu ya. Jadi pendekatan personal itu adalah komunikasi di luar dari jam pembelajaran pun kita masih melakukan komunikasi dengan anak tersebut. Tidak hanya mengenai masalah pembelajaran mungkin ya Bu Arin ya, mungkin masalah-masalah di luar pembelajaran anak begitu ya, mungkin ngobrol tentang kondisi di rumahnya mungkin seperti apa mungkin gitu ya Bu Arin ya. Nah iya, dekat secara personal itu dengan bagaimana dia di rumahnya seperti itu. Nah lalu apa yang harus Ibu lakukan agar bisa dekat secara personal tersebut? Mungkin yang pertama harus saya lakukan istilahnya saya pendekatan dulu lah begitu ya, pendekatan secara perlahan mungkin ya Bu Arin ya, karena kan kalau anak itu kan kalau terlalu langsung dicecar pertanyaan kan kesannya kayaknya kaget gitu ya Bu Arin ya, kayaknya kesannya belum apa udah takut gitu ya. Jadi mungkin saya harus hati-hati karena kan pendiam ya, takutnya nanti ketika saya dipanggil malah anak kabur lagi ya Bu Arin ya begitu. Jadi memang harus pelan-pelan, perlahan mungkin saya panggil, saya dekati, mungkin nggak dipanggil ya, saya dekati ke bangkunya mungkin ya, saya samperin. Kemudian nanti saya bikin Raisa, misalkan nanti pulang sekolah jangan dulu pulang atau kita main dulu yuk sama ibu gitu, kita ajak dulu istilahnya supaya anak itu mau bertemu dulu lah, mau berkomunikasi dulu dengan saya secara pribadi gitu ya Bu Arin ya. Nah dari situ mungkin kan kita menjalin kedekatan tersendiri ya, ada kontak emosional, di situ. Nah kemudian nanti mungkin Bu Arin saya mulailah dari situ sedikit demi sedikit menggali begitu ya tentang kondisi dari anak tersebut mungkin gitu Bu Arin. Nah kan pengen tahu kondisi anak tersebut ya tadi Bu Isni. Nah bagaimana caranya biar Bu Isni tahu kondisi anak tersebut? Nah mungkin selain tadi cara dengan pendekatan personal itu ya Bu Arin, mungkin saya juga harus sepertinya Bu Arin ya berkomunikasi dengan orang tua juga di rumah. Jadi saya harus berkomunikasi, saya menanyakan bagaimana di rumahnya. Mungkin seperti itu ya Bu Arin ya. Bagaimana kondisi di rumah, apakah sama seperti di sekolah mungkin ya. Jadi saya harus juga berkomunikasi dengan orang tua. Itu bagus Bu Isni. Nah kira-kira kapan nih Bu Isni mau melakukan hal tersebut? Inginnya sih secepatnya ya Bu Arin, cuma untuk sekarang ini mungkin saya akan lebih dulu pendekatan dulu deh, lebih secara emosional kepada anak tersebut. Saya dekati dulu, nah setelah itu pun nanti baru saya berkomunikasi juga dengan orang tuanya agar
bisa dicocokkan begitu ya nanti antara kedekatan saya secara emosional dengan anak dan informasi yang diberikan oleh orang tua kepada saya. Jadi itu mungkin akan berjalan secara perlahan ya Bu Arin ya, karena tadi seperti tadi saya bilang karena kayaknya tidak bisa buru-buru ya Bu Arin ya, karena ini memang butuh proses mungkin ya Bu Arin ya, gitu. Jadi saya akan mulai lakukan Bu Arin, saya akan mulai lakukan tadi langkah-langkahnya dengan mungkin dengan mendekati dulu secara personal. Saya mungkin membuat suatu strategi lah ya Bu Arin ya, strategi atau itu berupa diagnostik seperti pertanyaan-pertanyaan asesmen gitu ya. Dari situ nanti saya baru menerapkan kepada anak tersebut. Nah kemudian juga nanti saya akan berkomunikasi, kemudian nanti akan saya cocokkan data tersebut begitu ya Bu Arin. Itu udah bagus tuh ini ininya rencananya nih, ada mau buat strategi, kemudian mau membuat diagnostik awal gitu. Nah kira-kira ada yang bisa bantu ini nggak? Sepertinya memang harus ada yang bantu ya Bu Arin ya, karena banyak ini. betul, karena ketika kita mengalami permasalahan, ketika saya ingin di coaching oleh Bu Arin pun kan ini salah satu istilahnya berkolaborasi lah ya Bu Arin ya. Jadi saya memang harus membutuhkan partner, rekan sejawat begitu ya. Nah mungkin ada Bu Arin, kebetulan kan saya ini di kelas 5 ini, memang kelas 5 ini ada 4 rombel, kelas 5 A, B, C, dan D. Saya di kelas bersama Bu Widi. Nah mungkin nanti saya akan sharing bersama Bu Widi untuk bagaimana nih begitu ya, berdiskusi apakah hal yang saya lakukan ini kira-kira baik untuk di kelas saya diterapkan, apakah harus apa kekurangannya nanti itu kan pasti akan ada perbaikan atau tambahan dari rekan saya, masukan betul sekali Ibu. Atau mungkin pada saat nanti ini Bu berkomunikasi dengan orang tua, mungkin saya dibantu ditemani dengan Bu Widi, mungkin home visit ke rumahnya begitu. Jadi memang membutuhkan bantuan. Nah dari pembicaraan kita kali ini udah dapat solusinya Bu Isni? Alhamdulillah ya Bu Arina, terima kasih banyak saya memperoleh gambaran, berarti ya saya memperoleh gambaran bahwasannya apa yang telah saya lakukan itu kan sudah baik, namun ada tambahan-tambahan gitu ya, tindakan-tindakan yang harus saya lakukan kembali agar bisa mengatasi hal tersebut. Masya Allah sekali Bu Arina, terima kasih banyak ya. Ya Allah. Sama-sama Bu Isni sudah bisa bantu, akhirnya Bu Isni bisa menemukan sendiri ya solusinya. Semoga segera dilaksanakan dan anak tersebut nanti setidaknya aktifnya bertambah lah ya, dan tadinya pendiam baru udah mulai mau berkomunikasi dengan teman gitu ya. Ibu pengen nanti ya perkembangannya bagaimana, nanti cerita lagi ya. Oh pasti Bu, pasti saya akan share kembali kepada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf nih, sampai bertemu nanti kembali ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya Bu, pamit dulu. Mangga. Assalamualaikum Bu Isni, Damang. Punten bade ngawagel. Kin siang aya waktos teu? Oh mohon, abdi aya kepergian. Upami teu ngawagel, abdi bade nepangan ibu. Oh mohon. Di mana Bu? Di ruang kelas? Oh siap. Mohon mangga Bu, atur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Bambang. Ayo selamat masuk Pak Bambang. Sehat Pak Bambang. Yuk mari yuk. Kemarin sudah janjian ya kita ya Pak Bambang ya. Alhamdulillah. Saya beresin dulu ya. Saya habis memeriksa soal ini PPS yang sudah anak-anak kerjakan. Kemarin ya Bu. Iya betul. Silakan Ya, duduk Pak terima kasih, Bu. Bambang. Mengganggu tidak Bu nih? Enggak Pak Bambang. Mangga. Kan kita sudah janjian. Ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama Pak Bambang. Baik Pak Bambang, sepertinya kemarin di telepon ada hal yang ingin dibicarakan ya Pak Bambang ya? Iya Bu. Kira-kira apa nih Pak Bambang yang akan kita bicarakan hari ini ya? Ini Bu masalah
ada anak di kelas ternyata tidak masuk dalam beberapa waktu itu. Dan alasannya katanya semenjak tahun kemarin saat pandemi itu anak tersebut jarang sekali masuk. Terus saat sekarang sudah full 100% pembelajaran, anak tersebut masih tetap tidak masuk. Pas dikonfirmasi, saat saya datang ke rumahnya, anaknya mengaku bahwa dia dibully sama teman-temannya. Jadi dia nggak mau masuk ke sekolah itu karena di sekolah itu katanya teman-temannya membuli dia gitu. Sementara kan sekarang itu dia posisinya sudah kelas 6 ya Bu. Nilai ini sekarang sudah kelas 6. Nah ini bagaimana sampai 2-3 minggu ini tidak masuk-masuk. Kalau dikonfirmasi ya tadi alasannya itu dia nggak mau masuk karena sering dibully oleh teman-temannya itu Bu. Jadi masalah yang saya hadapi ini ya bingung bagaimana caranya anak ini nilai ini supaya mau masuk lagi ke sekolah gitu. Baik, jadi Pak Bambang itu merasa kebingungan bagaimana sih caranya agar tadi muridnya Mila ya, agar Mila ini mau bersekolah kembali gitu ya Pak Bambang ya, karena kalau sebelum pandemi sih kita masih istilahnya masih ada solusi ya daring begitu ya. Kalau misalnya sekarang kan sudah tatap muka 100%, otomatis kehadiran itu menjadi penilaian mungkin ya Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang itu ingin Mila itu ke sekolah kembali. Walaupun kondisinya tadi kata Pak Bambang bilang alasannya karena dibully oleh teman-temannya. Seperti itu Pak Bambang ya. Iya. Oke. Nah, apa yang ingin Pak Bambang kan dalam pembicaraan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi gimana caranya bahwa Mila itu mau lagi ke sekolah. Kalau misalnya tiap hari belum bisa full ya minimal seminggu 4 atau 3 kali itu masuk gitu ke sekolah. Itu aja sih Bu, karena kan ya sekarang itu sudah full pembelajarannya, tidak lagi daring, maka ya tadi penilaian kehadiran pun itu dipertimbangkan. Apalagi ini kelas 6 mau ujian juga kan dipertimbangkan dalam kehadiran. Betul sekali Pak Bambang ya. Memang ini salah satu dilema ya kalau bagi seorang guru ya Pak Bambang, karena saya pun kadang suka mengalami hal tersebut. Baik Pak Bambang. Nah, kira-kira waktu daring itu dengan luring sekarang, waktu daring suka mengikuti pembelajaran nggak semila ini, saudara Mila ini? Nah, waktu saya konfirmasi ke guru kelas 5-nya saat daring pun ternyata Mila ini ya kadang-kadang tidak mengerjakan tugasnya. Kalau mengikuti kelasnya mengikuti, tetapi kalau tugas yang diberikan tetap saja tidak dikerjakan. Tetapi dia hadir dalam misalnya kegiatan Zoom-nya itu hadir, tetapi saat pengumpulan tugas banyak sekali tugas-tugas yang tidak dikerjakan, kata guru kelas 5-nya dulu seperti itu. Otomatis saya ngobrol komunikasi ya dengan guru Mila sebelumnya. Itu bagus sekali Pak Bambang, memang kita harus ada kolaborasi begitu ya Pak Bambang ya untuk mengetahui kondisi Mila sebelumnya. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Bambang nih, Pak Bambang kan sudah berkomunikasi ya dengan Ibu Guru Mila sebelumnya. Nah, pada saat daring Mila hadir tapi tidak mengerjakan tugas, kira-kira itu penyebabnya apa tuh Pak Bambang ya? Kalau menurut guru sebelumnya bahwa Mila tidak mengerjakan tugas itu ya pertamanya malas sih ya. Malas karena pas kemarin ada laporan juga bahwa yang menyebut pembulian pada Mila itu katanya bahwa Mila itu tidak pantas di SD tapi harus di SMP karena emang usianya ya 2 tahun lebih tua dari anak ukuran SD kelas 6 gitu. Jadi entah kenapa ya jadinya males gitu untuk ke sekolah, apalagi sekarang 100%. Oh begitu ya Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang sudah mendapatkan informasi sebelumnya ya dari guru sebelumnya seperti itu. Nah, terus menurut Pak Bambang juga nih, apabila guru sebelumnya itu Mila berpendapat seperti itu malas gitu ya penyebabnya. Nah, kalau sekarang nih, menurut pengamatan Pak Bambang, penyebabnya sama atau ada penyebab lain dari Mila ini tidak mau masuk sekolah? Karena dengan saya pertemuannya baru 2 kali ya Bu, saya belum bisa melakukan diagnostik itu karena waktu pas melakukan tes diagnostik pun
Mila tidak masuk pada hari itu. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah dia benar-benar malas ataukah emang benar-benar malu atau emang menghindari dari teman-temannya yang mengejek dia gitu. Begitu, betul. Jadi Pak Bambang karena tidak hadir itu ya, jadi Pak Bambang sulit gitu ya untuk mengetahui penyebabnya. Nah, kemudian ada cara lain nggak yang bisa Pak Bambang lakukan ketika anak itu tidak hadir begitu ya? Tapi Pak Bambang itu ingin tahu nih, kira-kira kenapa anak ini tidak hadir? Kira-kira apa tuh yang Pak Bambang lakukan ketika ada pada posisi tersebut? Yang pernah saya lakukan kemarin-kemarin itu langsung ke rumahnya menghubungi ibunya, dan ternyata pas di rumahnya saya mengetahui kondisinya bahwa nilai ini anak yatim dari kelas 1 ini, terus ibunya juga ngontrak di rumah yang kurang layak huni lah kalau saya lihat, karena mata pencariannya juga serabutan, yang lain yang statusnya sama seperti dia itu dapat bantuan, Amila ini tidak dapat gitu. Jadi saya juga melihatnya ya khawatir sih anaknya dari kondisi rumahnya, terus ya mungkin karena kemarin kena mental block juga, ya dibully sama teman-temannya. Tapi ini baru sepihak ya Bu, masalah bullying. Saya belum menanyakan kepada anak-anak yang lain kemarin itu. Nah, terakhir saya menanyakan kepada teman-temannya di kelas yang waktu itu pernah dekat sama Mila. Ternyata dibulinya pun sebenarnya bukan dibully yang apa ya, verbal yang terlalu kasar, bukan, tetapi emang kepada kenyataan bahwa Mila itu anaknya malas gitu. Tetapi kan emang tidak boleh, tidak berlebihan menurut mereka itu, tetapi efeknya malah jadi jelek ke nilainya. Jadi ya sekarang itu sampai tidak masuk sampai 3 minggu gitu. Baik, seperti itu kondisinya ya Pak Bambang. Masya Allah sekali. Berarti Pak Bambang sudah melakukan tadi berkunjung ke rumahnya Mila, begitu ya. Pak Bambang melihat kondisinya, ternyata banyak banyak hal yang menyebabkan mungkin ya Mila tidak masuk ke sekolah, begitu ya Pak Bambang ya. Nah, kemudian nih setelah Pak Bambang home visit begitu ya, berkunjung ke rumahnya Mila, apa yang terbesit dalam hati Pak Bambang? Yang saya harus lakukan ya bagaimanapun caranya Mila mendapatkan pembelajaran. Ya walaupun sekarang misalnya luring itu wajib, tetapi kalau misalnya nilainya sampai mentok, ya saya mau izin ke ibu kepala, mau nggak apa-apa lah untuk Mila dari dulu itu, nanti sedikit-sedikit saya minta kalau sudah dari kan sudah ada pertemuan dengan saya, sudah jadi lebih mengenal lebih jauh, nanti juga di sana saya akan selalu membujuknya supaya mau masuk lagi ke sekolah. Karena sebenarnya dari pihak sekolah pun kalau untuk bantuan yang anak yatim, anak yang dapat kartu PIP itu Mila pun selalu diberikan, tapi karena dia jarang ke sekolah jadi pemberkasannya pun terbengkalai, jadi tidak masuk lagi bantuannya. Nah, bedanya seperti itu ya. Saya mungkin besok-besok akan ya berkonfirmasi dengan ibu kepala kalau Mila ini pembelajarannya tidak apa-apa dulu untuk dari ya yang lagi maluring full di sekolah. Untuk Mila mungkin saya dari yang lagi maluring full di sekolah, untuk Mila mungkin saya dari dulu ya Bu, karena sangat disayangkan misalnya kalau kelas 6 sampai putus sekolah gitu, nggak tahun lagi itu ya. Mudah-mudahan dengan dari di sini sedikit nanti ya kesannya mau untuk luring gitu. Baik, jadi beri singkat tadi Pak Bambang, cerita tadi dari Pak Bambang bahwasanya Pak Bambang dalam segi pembelajaran Pak Bambang akan melaksanakan secara daring terlebih dahulu, betul begitu ya Pak Bambang ya. Baik. Nah kemudian tadi Pak Bambang menyatakan Mila itu kan kondisinya sangat memprihatinkan lah ya Pak Bambang ya, kalau dari cerita tadi Pak Bambang ya. Nah Mila ini kan berarti membutuhkan bantuan kalau menurut Pak Bambang gitu ya. Nah tadi Pak Bambang menyatakan bahwasannya
Mila terbengkalai mengenai persyaratan-persyaratan sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah, menurut Pak Bambang harus bagaimana nih supaya Mila ini bisa gitu dapat bantuan juga. Jadi selain pembelajaran, Mila pun bisa mendapatkan bantuan sosial seperti itu bagaimana Pak Bambang? Kalau untuk bantuan sosial dari pihak kelurahan kemungkinan kecil Bu, karena pas saya lihat kartu keluarganya itu masih kartu keluarga yang di Bandung. Jadi begitu pindah ke Purwakarta belum diurusin sama sekarang, berarti masih kakak di Bandung, sehingga pihak kelurahan pun tidak bisa memasukkan kakak tersebut dalam bantuan sosialnya. Ya kalau pihak sekolah kan senantiasa ya, kemarin juga yang bantuan anak yatim saya datang rumahnya memberikan amplopnya. Terus kalau untuk yang PIP itu kan saya juga belum tahu karena kan itu kejadiannya waktu Mila kelas 4 kelas 5. Kalau misalnya sekarang ada pemberkasan lagi ya saya ngurusin ke rumahnya Mila paling gitu Bu. Iya. Jadi intinya memang Pak Bambang ini harus terjun langsung mungkin ya Pak Bambang ya. Nah tadi disampaikan juga Pak Bambang katanya Mila ini kalau dari segi masyarakat kan memang kelurahan itu agak sedikitnya terkendala. Nah tadi Pak Bambang pun kalau dalam bantuan kepada anak yatim sudah barangkali ya. Nah sudah dari pihak sekolah pun sudah. Oke, itu berarti berupa rencana-rencana yang akan Pak Bambang lakukan berarti ya. Nah selain itu apa sih rencana Pak Bambang supaya Mila ini bisa begitu ya istilahnya bisa tetap efektif baik belajar daring maupun luringnya begitu. Rencana apa yang akan Pak Bambang lakukan? Kalau sementara yang rencana daring terlebih dahulu Bu, saya akan melihat dulu. Terus saya sedikit-sedikit akan ya membujuk Mila supaya mau masuk lagi ke sekolah. Bahwa di sekolah itu ada teman-teman yang care sama dia, yang sayang juga sama dia. Dalam kegiatan Jumat berbagi pun biasanya Mila kalau dulu waktu sebelum pandemi ya teman-temannya suka membagikan makanannya kepada dia gitu, terutama yang perempuan itu peduliannya sangat tinggi sebenarnya. Karena kemarin juga ya anak-anak yang perempuan ya mau udunan untuk memberikan ya sedikit lah untuk Mila bantuan seperti itu gitu. Jadi sementara saya akan jalani dulu yang daring dulu Bu, nanti setelah mulai dekat kembali dengan Milanya mau membuka lagi dirinya sehingga saya bisa memberikan masukan-masukan supaya dia tetap mau masuk lagi ke sekolah. Oke Pak Bambang, rencananya sangat mulia sekali ya, Masya Allah sekali Pak Bambang rencananya. Jadi Mila ini akan belajar daring terlebih dahulu. Nah kira-kira menurut pengamatan Pak Bambang daring sekarang apakah Mila bisa mengikutinya begitu? Ya sepertinya bisa sih Bu, karena kalau saya lihat Mila bisa menggunakan WhatsApp, waktu kelas 5 juga bisa menggunakan GCR, ya minimal itu dulu GCR dan WhatsApp. Kalau video pembelajaran kan saya suka buat ya Bu, jadi ya link YouTube-nya saya bisa kasihkan, terus nanti paling evaluasinya saya disesuaikan dengan materi yang hari itu. Tapi Mila punya fasilitasnya gitu ya Pak Bambang? Kalau handphonenya punya, kemarin waktu saya ke rumahnya juga handphonenya punya. Itu berdua dengan kakaknya sih sebenarnya, kakaknya yang SMA, tapi ya bisa lah untuk digunakan bersama-sama dengan kakaknya gantian. Oke Pak Bambang rencananya ini sangat bagus sekali ya, mudah-mudahan nanti Mila sedikit demi sedikit ya, karena proses mungkin ya Pak Bambang ya bisa kembali semangat untuk bersekolah. Nah kira-kira nih Pak Bambang, kapan nih Pak Bambang akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang? Ya mulai Senin saya akan berkoordinasi dulu dengan Ibu Kepala tentang ya tadi pembelajaran yang Mila lakukan itu tuh tidak bisa luring terlebih dahulu, tetapi melakukan via daring. Nanti saya sampaikan ke Ibu Kepala, kalau Ibu Kepalanya mengizinkan ya saya pasti langsung pas hari itu langsung melakukan pembelajaran daring dengan Mila, via Gmeet atau Zoom juga bisa. Keduliannya sangat tinggi sebenarnya. Karena kemarin juga ya anak-anak yang perempuan ya mau udunan untuk memberikan ya sedikit lah untuk Mila bantuan seperti itu gitu.
Jadi sementara saya akan jalani dulu yang daring dulu Bu. Nanti setelah mulai dekat kembali dengan Milanya mau membuka lagi dirinya, sehingga saya bisa memberikan masukan-masukan supaya dia tetap mau masuk lagi ke sekolah. Oke, Pak Bambang, rencananya sangat mulia sekali ya, Masya Allah sekali Pak Bambang. Rencananya jadi Mila ini akan belajar daring terlebih dahulu. Nah, kira-kira menurut pengamatan Pak Bambang, daring sekarang apakah Mila bisa mengikutinya begitu? Ya, sepertinya bisa sih Bu, karena kalau saya lihat Mila bisa menggunakan WhatsApp, waktu kelas 5 juga bisa menggunakan GCR. Ya minimal itu dulu lah, GCR dan WhatsApp. Kalau video pembelajaran kan saya suka buat ya Bu. Jadi ya link YouTube-nya saya bisa kasihkan, terus nanti paling evaluasinya saya disesuaikan dengan materi yang hari itu. Tapi Mila punya fasilitasnya gitu ya Pak Bambang? Kalau handphonenya seperti punya, kemarin waktu saya ke rumahnya juga handphonenya punya. Itu berdua dengan kakaknya sih sebenarnya, kakaknya yang SMA, tapi ya bisa lah untuk digunakan bersama-sama dengan kakaknya gantian. Oke Pak Bambang, rencananya ini sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti Mila sedikit demi sedikit ya, karena proses mungkin ya Pak Bambang ya, bisa kembali semangat untuk bersekolah. Nah, kira-kira nih Pak Bambang, kapan nih Pak Bambang akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang? Ya mulai Senin saya akan berkoordinasi dulu dengan ibu kepala tentang ya tadi pembelajaran yang Mila lakukan itu tuh tidak bisa luring terlebih dahulu, tetapi melakukan via daring. Nanti saya sampaikan ke ibu kepala, kalau ibu kepalanya mengizinkan ya saya pasti langsung pas hari itu langsung melakukan pembelajaran daring dengan Mila, via Gmeet atau Zoom juga bisa gitu. Jadi Pak Bambang akan segera ya melaksanakan pembelajaran dari ini, karena memang mungkin supaya Mila tidak tertinggal mungkin ya Pak Bambang ya. Kelas 6 saya tinggal setahun lagi Iya, betul sekali Pak Bambang. Sayang banget, itu memang harus semangat ya Pak Bambang ya, harus dibicarakan baik. Menarik sekali Pak Bambang pembicaraan kita hari ini. Nah, kira-kira katanya gantian. Oke Pak Bambang, rencananya ini sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti Mila sedikit demi sedikit ya, karena proses mungkin ya Pak Bambang ya, bisa kembali semangat untuk bersekolah. Nah, kira-kira nih Pak Bambang, kapan nih Pak Bambang akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang? Ya mulai Senin saya akan berkoordinasi dulu dengan ibu kepala tentang ya tadi pembelajaran yang Mila lakukan itu tuh tidak bisa luring terlebih dahulu, tetapi melakukan via daring. Nanti saya sampaikan ke ibu kepala, kalau ibu kepalanya mengizinkan ya saya pasti langsung pas hari itu langsung melakukan pembelajaran daring dengan Mila, via Gmeet atau Zoom juga bisa gitu. Jadi Pak Bambang akan segera ya melaksanakan pembelajaran dari ini, karena memang mungkin supaya Mila tidak tertinggal mungkin ya Pak Bambang ya. Kelas 6 saya tinggal setahun lagi Betul sekali Pak Bambang. Sayang banget, itu memang harus semangat ya Pak Bambang ya, harus dibicarakan baik. Menarik sekali Pak Bambang pembicaraan kita hari ini. Nah, kira-kira Pak Bambang, apa yang Pak Bambang dapatkan nih dari pembicaraan kita siang hari ini? Ya alhamdulillah Bu, makasih bahwa saya menjadi terbuka kembali untuk cara-cara dalam membantu Mila ya dalam hal ini dalam proses pembelajaran. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit walaupun ya daring nantinya yang saya akan membantu model luring, mudah-mudahan Mila pun menerimanya nanti di sana. Ya harapan saya Mila bisa sekolah seperti biasanya seperti dahulu, jadi masuk setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pak Bambang. Mudah-mudahan ya Pak Bambang terrealisasi begitu ya, karena saya pun mendengar ceritanya sangat terenyuh sekali Pak Bambang gitu. Jadi saya menarik gitu, maksudnya jadi saya ingin mengetahui nih perkembangan Mila nanti selanjutnya Pak Bambang, bagaimana, apakah Mila sudah
dalam pembelajaran daringnya sudah mengikuti, kemudian nanti kata Pak Bambang barusan ingin luring juga. Nah, saya ingin mengetahui perkembangan selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali ya Pak Bambang ya, untuk makasih, Bu. berbicara kembali terima kasih. kemajuan-kemajuan yang sudah didapatkan. Gitu ya Pak Iya. Bambang ya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Ya, saya jadi terbantu. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Bambang, sampai bertemu kembali di lain Terima waktu kasih, ya. Bu. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, izin menyampaikan refleksi hasil dari proses coaching antara Pak Bambang sebagai coach dan Bu Arina sebagai coaching. Adapun refleksinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillahirobbilalamin, tadi percakapannya sudah sangat berjalan baik, baik itu dari aspek kemitraannya, dari kesadaran penuhnya maupun dari pertanyaan berbobotnya. Dari kemitraannya, komunikasinya sudah sangat terjalin dengan baik sekali, ada umpan balik dari coach maupun coachnya. Kemudian dari kesadaran penuhnya sudah terfokus sekali, kontak mata dan bahasa tubuhnya itu sudah sangat terlihat karena dilaksanakan secara luring sehingga bisa terlihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah juga pertanyaannya sudah sangat berbobot seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yang namanya proses belajar tentunya pasti akan terus memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang atau dirasa masih harus perlu ditingkatkan. Sebenarnya tadi sudah bagus semua, namun adapun kalau yang harus ditingkatkannya itu yaitu lebih kepada pertanyaan yang berbobot. Mungkin pembendaharaan dari pertanyaannya mungkin harus lebih dikembangkan sehingga bisa lebih menggali dari kemampuan coach, kompetensi coach, sehingga potensi coach ini akan muncul dalam mengatasi solusi-solusi yang dihadapi oleh coach itu sendiri begitu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau presence kemudian kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Tentunya sebelum melaksanakan coaching ada perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu situasi kondisi di lingkungan sekitar. Apakah kondisinya ramai atau tenang? Tentunya harus kita tenangkan terlebih dahulu. Kita harus cari suasana yang tenang, yang hening, yang nyaman untuk kita saling berkomunikasi, saling bercakap-cakap untuk melaksanakan coaching. Kita harus mempersiapkan suasananya. Kemudian dari segi kesiapan coach maupun coachingnya juga harus mungkin setelah melaksanakan kegiatan yang akan bercakap-cakap harus melaksanakan teknik stop mungkin ya, menenangkan terlebih dahulu, menarik nafas sehingga fokus pikiran akan terjalin lebih penuh kembali begitu. Dan kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, seperti halnya yang namanya belajar itu ada sepanjang hayat begitu ya, otomatis dengan belajar dan terus berlatih, insya Allah kekurangan yang ada akan terus diperbaiki untuk kedepannya. Demikian refleksi tadi coaching antara Pak Bambang dengan coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin menyampaikan hasil refleksi proses coaching antara coach Bu Arina dan coachingnya itu Bu Isni. Yang pertama tentang refleksinya, apa yang sudah berjalan baik dan selama percakapan. Dari proses coaching tadi saya perhatikan kemitraan yang terjadi sudah terhubung dengan baik. Terus yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobotnya sudah muncul dan menghadirkan kesadaran penuhnya pun itu sudah terlihat sekali sangat jelas. Kedua-duanya berada dalam kondisi yang tenang sehingga percakapan pun dapat berlangsung dengan timbal balik yang optimal, yaitu antara komunikan dan komunikator itu ada timbal balik feedback kedua-duanya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, mungkin yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu hanya sedikit pada bagian yang tadi, pada bagian yang menggali pertanyaan yang berbobot. Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sedikit menuju ke pertanyaan tertutup tetapi tidak jadi alhamdulillahnya. Nah, karena itu mungkin ini perlu lagi latihan karena sebenarnya
sebenarnya ini perlu latihan kucing ini baru beberapa kali yang kita lakukan, ini sangat minim sekali untuk menjadi seorang ahli, tetapi kalau dilakukan dengan latihan-latihan insya Allah kita akan menjadi ahlinya. Yang ketiga, apa yang ibu atau bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Nah, yang pertama, mengkondisikan ruangan atau tempat kegiatan kucing itu seefisien mungkin, hindari dari kebisingan, dan juga kedua-duanya bertegur sapanya itu hadir benar-benar dalam ruangan itu. Yang terakhir, apa yang akan ibu bapak lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk memperbaiki sebuah hasil perlulah latihan-latihan yang terus dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin menyampaikan refleksi coaching tadi antara coachnya Bu Isni dan coachingnya Pak Bambang. Di sini refleksinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi Bu Isni sebagai coach sudah bagus ya, kemitraannya sudah terjalin, kemudian mengembangkan pertanyaan berbobotnya juga sudah muncul, kemudian menghadirkan kehadiran penuh juga sudah semaksimal mungkin. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Namanya juga belajar ya, pasti ada yang kekurangannya yang harus ditingkatkannya. Di sini mungkin Bu Isni perlu kembali mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan coach atau potensi yang dimiliki coach ya. Tapi untuk semuanya itu sudah terlihat ya, tinggal perlu pengembangan sedikit lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah saat melakukan coaching? Mungkin di sini yang harus dilakukan agar kehadiran penuh itu bisa maksimal. Yang pertama adalah suasana ya, suasana di tempat untuk melaksanakan coaching itu aman gitu, tidak terdengar suara berisik sehingga mengganggu kehadiran penuh. Kemudian kesadaran diri coach sama coachingnya juga harus dalam keadaan tenang gitu ya, sehingga kesadaran penuh di sini bisa tercapai. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang namanya tadi belajar berarti kita masih terus harus ada yang harus diperbaiki kembali dengan belajar tentunya dengan latihan bagaimana cara menjadi coach atau coach yang baik gitu ya. Mungkin sekian dari saya sebagai refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.